Salam Pak Esra, saya izin bertanya. Sebenarnya prinsip fundamental apa sih yang melatar belakangi terjadinya kontra antara reform dengan karismatik atau pentakosta? Jika memang itu adalah bicara soal karunia, nubuat, mujizat, dan penglihatan, bukankah Alkitab juga mencatat bahwa di akhir zaman akan ada karunia nubuatan dan penglihatan seperti pada Yoel 2 ayat 28 atau Kisah 2 ayat 17? Bukan apa-apa sih Pak, kan soalnya di satu sisi Alkitab mencatat untuk percaya karunia, nubuatan dan penglihatan, tetapi di sisi lain Alkitab juga mencatat untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, nubuatan, penglihatan, mujizat palsu. Kan terkesan seperti ada kontradiksi di sini Pak. Jadi kita pun bingung nih untuk mengambil sikap. Jadi sebenarnya di mananya sekarang yang jadi pertentangan di antara kedua aliran kekristenan ini Pak? Maksudnya reform tadi. Ya sebenarnya orang-orang reform juga bukan anti karunia. Walaupun juga masih ada dua pandangan, yaitu kontinuasionisme yang percaya bahwa karunia-karunia itu masih terus berlangsung, termasuk karunia-karunia yang bersifat mujizat seperti bahasa roh, karunia membuat mujizat, karunia kesembuhan. Tapi juga ada aliran sesasionisme yang percaya bahwa karunia-karunia yang bersifat mujizat itu sudah selesai, sudah berakhir dengan era para rasul dan terutama ketika kitab suci itu lengkap. Saya sendiri itu mempunyai pandangan kontinuasionisme yang percaya bahwa karunia-karunia roh itu masih ada, ya. Nah, hanya yang jadi persoalan adalah bukan pada karunianya itu sendiri dan pelaksanaan karunia itu sendiri, tapi apakah pelaksanaan karunia-karunia itu sejalan dengan Alkitab atau tidak? Itu persoalannya di situ, ya. Terutama kita bisa lihat yang sifatnya mujizat. Bukan hanya soal karunia dan pelaksanaan karunia, tapi masalahnya adalah nabi-nabi palsu atau iblis itu juga bisa bikin mujizat. Nah, itu jadi problem. Sehingga kita tidak hanya bisa, yang penting ada mujizat. Kalau yang penting ada mujizat, maka kita bisa ketemu nabi palsu pun kita anggap nabi benar. Kita menganggap dari Tuhan. Ya, padahal nabi-nabi palsu itu bisa bikin banyak mujizat. Untuk itu maka pelaksanaan karunia-karunia roh itu harus sejalan dengan Alkitab. Karena benar atau tidak itu ditentukan oleh Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah, all scripture, seluruh kitab suci diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi salah atau tidak itu dari all scripture, dari segala tulisan, dari seluruh kitab suci. Jadi biarpun ada mujizat, tapi kalau ternyata itu tidak sejalan dengan kitab suci, ya kita tidak bisa menerima itu sebagai karunia yang betul-betul dari Tuhan. Ya. Apalagi kalau, ya kita ambil contoh begini saja. Salah satu karunia yang bersifat mujizat itu adalah bahasa roh. Ya, orang reform juga percaya ada bahasa roh. Dan percaya bahwa bahasa roh itu masih ada. Persoalannya bukan pada bahasa rohnya, pada pelaksanaan karunia bahasa roh, tapi pada apakah bahasa roh yang dipakai itu betul-betul bahasa roh yang alkitabiah. Sekarang ini banyak orang berbahasa roh. Ya hula bala 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 sikila bala bala. Nah, persoalannya adalah apakah bahasa roh yang alkitabiah itu yang model seperti itu? Nah, itu yang jadi persoalan. Kedua adalah pelaksanaan karunia roh itu apakah sudah sejalan dengan peraturan kitab suci tentang berbahasa roh secara khusus dalam pertemuan jemaat. Kalau kita lihat 1 Korintus 14, 27, 28.
Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. 2, paling banyak 3. Itu peraturan pertama. Peraturan kedua adalah seorang demi seorang. Jadi kalau bicara tidak boleh sama-sama. Dan yang ketiga, harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Menafsirkannya, hermeneo, itu bisa berarti menerjemahkannya. Jadi kita bisa lihat bahwa bahasa roh itu 2 maksimal 3. Sekarang satu gereja 500 orang semua bahasa roh. Kedua, bicaranya satu persatu, seorang demi seorang. Sekarang bahasa roh yang sekarang ngomongnya rame-rame, tidak tahu siapa mau dengar siapa. Dan yang ketiga, tidak ada yang menerjemahkannya. Jadi tidak ada yang mengerti. Itu sudah melawan prinsip ini, melawan Alkitab. Makanya di ayat 28 dia bilang, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Jadi bukannya reform menolak karunia-karunia atau pelaksanaan karunia-karunia. Yang ditolak oleh reform itu adalah pelaksanaan karunia-karunia yang tidak sejalan dengan kitab suci. Itu intinya. Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi kepada saudara-saudara bahwa pada tanggal 30 Januari nanti tahun 2023 saya berencana untuk memimpin sebuah tour Holy Land ke 3 negara sekaligus, yakni Mesir, Israel, dan Yordania. Itu selama 13 hari dimulai dari tanggal 30 Januari. Dan kita akan mengunjungi 3 negara itu dan mengunjungi tempat-tempat yang penting di dalam Alkitab. Dan juga saya meminta kepada teman-teman yang mengatur perjalanan ini untuk mencantumkan atau memasukkan dalam daftar kunjungan beberapa tempat yang jarang dikunjungi. Salah satu misalnya di Mesir, yaitu Alexandria, Mesir. Nah, Alexandria, Mesir itu adalah satu kota penting pada masa lampau, di mana di Alexandria itulah suatu kota yang boleh dianggap sebagai kota yang sangat-sangat berpendidikan. Pusat pendidikan zaman kuno ada di sana. Apolos itu berasal dari Alexandria. Juga Alkitab Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani, itu dikerjakan juga di Alexandria. Dan masih beberapa tempat yang lain, baik di Mesir, di Yordania maupun di Israel, yang jarang dikunjungi oleh tur-tur yang lain. Saya minta untuk dimasukkan ke sana. Nah, karena itulah pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, apabila ada di antara saudara-saudara yang berminat untuk mengikuti tur ini bersama saya, nah silakan saudara mendaftarnya. Nah, di layar saudara ini ada nomor kontak yang ada, Ibu Tarisa dan Pak Mikael. Saudara boleh mengkontak nomor-nomor ini dan menanyakan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan nama saudara untuk ikut dalam tour ini. Mulai 30 Januari 2023 dan sepanjang 13 hari ke depan. Nah, silakan didoakan dan kalau berminat silakan kontak dan mari berjalan atau tur bersama dengan saya yang akan menuntun dan memberikan banyak penjelasan sejarah, penjelasan historis yang sangat berhubungan dengan kitab suci kita. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya, ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia.
Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP, itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut, yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.